Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan kitab yang sebelumnya, Ta'limus Sibyan At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan mulai pagi ini kita akan memasuki sebuah pembahasan kitab yang berjudul Syarhus Sunnah yang ditulis oleh salah satu di antara murid terbaik Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yaitu Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yang wafat pada tahun 264 Hijriah. Dan ini adalah salah satu di antara karya Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Bahkan salah satu di antara kitab terbaik, khususnya dalam akidah, dan bisa dikatakan bahwa kitab ini, Syarhus Sunnah, adalah merupakan perwujudan dari apa yang menjadi i'tiqad, keyakinan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang telah diajarkan kepada murid-muridnya termasuk Al-Imam Al-Muzani. Nah, disinilah yang akan menggambarkan dan memberikan kepada kita gambaran jelas akidah para a'immah. Di antaranya adalah akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana di zaman tersebut, di zaman di mana hidup Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan para murid-muridnya, berkembang dan menjadi kuat akidah Mu'tazilah, akidah yang mendominasi kekuasaan pada waktu itu. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala termasuk di antara ulama yang hidup di masa tersebut. Demikian juga Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala yang sezaman dengan Imam Ahmad,
Imam Ahmad rahimahullah ta'ala yang paling terkenal menghadapi fitnah Mu'tazilah. Karena para tokoh Mu'tazilah pada masa itu yang mengalami zaman kekuatan dan kekuasaan karena dekatnya para tokoh Mu'tazilah dan mereka mendekati penguasa pada masa itu, hingga penguasa pada masa itu menjadikan akidah Mu'tazilah sebagai dasar negara. Hingga akhirnya para ulama mendapatkan cobaan dan ujian yang mereka harus hadapi. Dan inilah salah satu di antara ujian yang paling berat dirasakan oleh para ulama pada masa itu, hingga sebagian di antara ulama mereka pun harus menghadapi ujian. Di antara mereka ada yang dipenjara, bahkan dibunuh, hingga sebagian di antara mereka harus diam untuk menghindari fitnah dan ujian tersebut, tidak banyak menyampaikan atau berbicara tentang masalah ini. Nah, termasuk nanti akan kita sebutkan kisah bagaimana Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala yang juga mengalami ujian dan cobaan seperti ini, sebagaimana Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, di sini disebutkan tentang apa yang dihadapi atau bagaimana hubungan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan guru beliau Al-Imam Syafi'i. Dan sebelum kita memasuki kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, maka di antara adab kita mempelajari sebuah ilmu, sebuah kitab, adalah mengenal penulis kitab tersebut. Karena dengan kita mengenal penulis dari kitab ini, kita akan bisa mengetahui gambaran yang lebih dekat, gambaran yang lebih kuat untuk memahami kitab tersebut. Karena kekuatan dari tulisan seseorang itu akan bisa diketahui dari siapa penulisnya, dan bisa juga kebalikannya. Artinya kekuatan sebuah kitab itu bisa menunjukkan bagaimana kekuatan ilmu dari penulisnya. Nah, inilah yang akan ditunjukkan dalam kitab ini. Dan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah salah satu, bahkan bisa dikatakan murid yang paling terkenal, khususnya di dalam meneruskan mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam fikih. Akan tetapi banyak yang tidak menyadari bahwa sebenarnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bukan hanya imam dalam fikih, tetapi imam mazhab yang sudah kita kenal, mereka juga adalah merupakan para imam termasuk dalam akidah. Bahkan inilah yang menyamakan para imam, sehingga mereka termasuk atau disebut dengan para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga imam yang 4, mereka adalah para imam Ahlus Sunnah. Ini yang akan membedakan dengan para tokoh-tokoh di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka para imam mazhab disatukan oleh satu akidah, disatukan satu akidah yang sama. Karena itu apabila kita membaca
karya para imam mazhab atau penukilan dari para imam mazhab tersebut, kita akan mendapati bahwa akidah mereka adalah akidah yang sama. Termasuk diantaranya akidah Imam Abu Hanifah, Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang dinukil oleh para murid-muridnya, dan kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, murid Imam Malik rahimahullah ta'ala, demikian juga Imam Ahmad bin Hambal dan para murid-murid mereka hingga hari ini. Akan bisa dilihat bagaimana kesesuaian akidah para imam mazhab tersebut dengan akidah para pengikutnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Karena di antara yang paling penting untuk kita pelajari dari para imam mazhab bukan fikihnya. Bahkan bisa kita katakan terdapat perbedaan. Perbedaan dalam fikih ini perbedaan yang banyak. Perbedaan yang banyak di antara para imam mazhab. Ada masing-masing dari para imam mazhab, demikian juga para pengikutnya, yang berbeda dari prinsip dasar fikih mereka masing-masing. Ada ciri khas masing-masing dari permasalahan fikih. Tetapi ketika ditelusuri masalah akidah, maka memiliki kesamaan. Ini dalam mayoritas permasalahan akidah atau pokok-pokok prinsip akidahnya sama. Ini seluruh imam mazhab ini memiliki kesamaan. Dan inilah sesungguhnya yang menyatukan mereka. Satu akidah. Meskipun ada sebagian kecil atau sangat sedikit sekali perbedaan cabang-cabang akidah. Karena akidah pun juga ada yang menjadi prinsip-prinsip akidah, yang itu adalah merupakan pokok-pokok akidah. Demikian juga ada yang menjadi cabang-cabang akidah. Nah, ternyata setelah ditelusuri, perbedaan yang ada pada mereka ini adalah pada cabangnya, pada furu akidah, bukan pada prinsip akidah mereka. Dan inilah yang akan membedakan dengan berbagai macam i'tiqad, keyakinan-keyakinan yang menyelisihi akidah para imam mazhab tersebut. Dan inilah yang sesungguhnya disebut dengan akidah Ahlus Sunnah. Akidah yang sesungguhnya sama dengan akidah para salaf saleh. Dan mereka hidup masih di zaman yang dekat dengan zaman para salafus saleh. Bahkan sebagian di antara mereka bisa dikatakan atau bisa disebut sebagai para salaf, seperti halnya Imam Abu Hanifah yang masuk dalam kategori tabi'ut tabi'in. Ini hingga zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini generasi keempat dari para salaf. Ini sehingga bisa disebut mereka adalah generasi salaf atau sisa-sisa generasi para salaf. Nah, kita akan mengenal mereka dengan kitab-kitab akidah. Di antaranya kitab akidah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani. Nah, beliau Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau adalah Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Misri. Beliau adalah dinisbatkan kepada qabilah yang disebut dengan
Qabilah Muzayyanah atau Muzainah. Muzainah itu adalah nama yang sesungguhnya ibu dari qabilah tersebut. Ini nama ibu, nama perempuan, tetapi dikenal putranya atau anak keturunannya justru dinisbatkan kepada qabilah Muzainah ini yang lebih dikenal. Sementara putranya itu Amr. Ini adalah nama aslinya dari Muzainah. Muzainah bintu Kalb bin Wabrah. Nah, ini yang sesungguhnya nama asli dari Muzainah dan dinisbatkan kepada Muzainah, bukan kepada Amr qabilah. Dan ini salah satu dari qabilah Arab dari Bani Adnan. Nah, sehingga dikenal nama qabilah ini dengan qabilah Muzainah. Nah, ini sehingga disebut Ummul Qabilah. Sesungguhnya Muzainah adalah Ummul Qabilah. Jadi anak keturunan Muzainah inilah yang yang dinisbatkan kepadanya. Nah, Muzani, nisbat kepada qabilah ini disebut dengan Al-Muzani. Beliau adalah salah satu murid terbaik Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, beliau lahir di saat wafatnya atau di tahun wafatnya Lais bin Sa'ad, imamnya penduduk Mesir. Mesir memiliki salah seorang tokoh di masa itu, di masa Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang sezaman dengan Imam Malik, dan bahkan para ulama menyatakan bahwa Al-Lais bin Sa'ad lebih terkenal ilmunya dibandingkan dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Lais bin Sa'ad lebih afqah, lebih faqih daripada Imam Malik. Imam Malik mengambil ilmu hanya dari para penduduk, para ulama Madinah. Sementara Imam Lais, beliau termasuk rahal yang banyak menuntut ilmu ke berbagai penjuru dunia Islam pada waktu itu. Nah, inilah yang menjadi kelebihan Imam Lais, ya, imamnya penduduk Mesir. Pada saat tahun wafatnya Al-Lais, lahirlah Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Sebagaimana dikatakan pada tahun 150 Hijriah, mata imam, wulida imam. Meninggal seorang imam, lahir seorang imam, yaitu meninggal Imam Abu Hanifah pada tahun itu, dan lahirlah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pada tahun itu juga, 150. Nah, di sini tahun 175, tahun meninggalnya Imam Mesir, yaitu Lais. Dan Lais salah satu di antara imam yang sesungguhnya imam madhab itu bukan hanya 4. Hanya saja 4 ulama madhab ini yang paling terkenal sampai sekarang. Tetapi pada masa itu, bahkan di zaman Imam Malik rahimahullah ta'ala, dikenal 9, atau di masa para imam tersebut itu terkenal ada 9 imam. Nah, salah satu di antaranya adalah Imam Lais bin Sa'ad. Kemudian Imam Al-Imam Al-Auza'i dan yang lainnya dari para imam madhab. Hanya saja yang terkenal karena murid-muridnya yang mengembangkan madhab tersebut hingga akhirnya menyebar ke berbagai penjuru dunia, hingga yang tersisa yang berkembang di berbagai penjuru dunia ada 4 imam madhab ini tadi. Nah, hingga akhirnya seakan-akan imam madhab hanya 4. Nah, ini maka disebut juga tahun tersebut mata imam wa wulida imam. Ini. Mati seorang imam, Imam Lais bin Sa'ad, dan lahirlah seorang imam, murid Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Al-Imam Al-Muzani, yaitu tahun 175 Hijriyah.
175 Hijriah. Ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Nah, nampak dalam biografi keluarga Al-Muzani, Imam Al-Muzani yang tinggal lahir di Mesir, adalah keluarga yang cinta dengan ilmu, yang cinta dengan para ulama. Ini bahkan keluarga Al-Muzani, keluarga Imam Muzani, termasuk saudarinya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, bahkan dua saudari. Imam Al-Muzani mempunyai dua saudari. Nah, ini atau salah satu saudarinya yang biasa hadir di majelis Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bukan hanya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, tetapi juga saudarinya. Saudarinya ini yang hadir di majelis Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini dinukil oleh Ar-Rafi'i di dalam kitab Az-Zakah. Demikian juga para ulama yang lain seperti Ibnu Subki di dalam Tabaqat, sebagaimana dalam karya Imam As-Suyuti. Nah, inilah yang menjadi salah satu sisi ilmiah keluarga Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Nah, kemudian disebutkan bahwa Al-Imam Al-Muzani ini tidak banyak disebutkan gurunya, hanya beberapa orang, tetapi para guru inilah yang paling mendominasi dan paling memberikan pengaruh terhadap Al-Imam Al-Muzani. Dan yang paling penting atau paling utama dari para guru Al-Imam Al-Muzani adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Demikian juga Nu'aim ibn Hammad. Nu'aim ibn Hammad ibn Muawiyah Al-Khuzai, salah satu di antara imam yang juga dikenal pada masa itu. Ini hingga pada saat Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, ketika Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala meninggal, maka Imam Al-Muzani yang memandikan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala karena kedekatan Al-Muzani dengan Imam Syafi'i. Bahkan disebutkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berwasiat agar yang memandikannya adalah beliau Al-Imam Al-Muzani. Ini menunjukkan kedekatan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dengan Al-Imam Al-Muzani, hingga memberi wasiat yang memandikan beliau adalah Al-Muzani. Karena memang Al-Imam Al-Muzani dikenal sebagai seorang murid Imam Syafi'i pada masa itu yang telah terbiasa memandikan jenazah. Ini. Jadi kalau kita biasanya yang memandikan jenazah Pak Mutin. Nah, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala ini ketika ada jenazah di masa Imam Syafi'i, maka yang memandikan jenazah itu banyak yang meminta Imam Al-Muzani untuk memandikan. Karena ilmu yang beliau miliki termasuk diantaranya berkaitan dengan memandikan jenazah, sehingga dipercaya beliau bahkan oleh gurunya sendiri Al-Imam Syafi'i. Nah, Imam Al-Muzani hidup di masa Bani Abbasiyah, kekhilafahan atau kekuasaan Bani Abbasiyah, hingga beliau mengalami masa kekuasaan 11 khalifah Bani Abbasiyah pada masa itu, di mana yang paling pertama adalah Harun Ar-Rasyid. Ini Harun Ar-Rasyid. Kemudian Muhammad Al-Amin, putranya. Kemudian Al-Ma'mun yang juga putra Harun Ar-Rasyid. Kemudian Al-Mu'tasim. Kemudian Al-Wasiq, Al-Mutawakkil. Kemudian Al-Muntasir. Kemudian Al-Musta'in Billah. Kemudian Al-Mu'taz Billah.
kemudian Al-Muhtadi, kemudian yang terakhir Al-Mu'tamad. Ini 11 khalifah Bani Abbasiyah yang Imam Al-Muzani hidup pada masa mereka, sehingga memiliki masa hidup yang lumayan panjang. Ini karena beliau meninggal di tahun 264, sehingga dalam usianya 89 tahun, hampir 90 tahun usia Al-Muzani rahimahullah ta'ala, di masa di mana pada waktu itu bahkan beliau hidup lebih panjang daripada Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini usianya yang demikian panjang, hingga di Mesir tidak ada yang bisa menyaingi dan bahkan yang mewarisi keimaman Al-Lais bin Sa'ad rahimahullah ta'ala. Ini sehingga beliau hidup di Mesir, lahir di Mesir, dan sampai meninggal di Mesir. Beliau berguru kepada banyak ulama yang ada di Mesir. Sebagaimana Imam Malik, beliau banyak berguru di para ulama Madinah, maka Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala hidup di Mesir di tengah jumlah yang banyak sekali dari kalangan para ulama muhaddisin, fuqaha, huffaz, para ahli qiraah, para zuhud, dan beliau termasuk yang dikenal sebagai salah satu ulama yang zuhud di masanya. Ini seorang yang zuhud, dikenal di salah satu di antara gurunya Imam Abu Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yaitu Abdullah bin Wahab Al-Fihri, yang terkenal Al-Hafidh. Kemudian Muqri' pada masa itu yang terkenal sampai saat ini qiraahnya, yaitu Warash Utsman bin Sa'id Al-Misri. Ini yang sampai sekarang qiraahnya, qiraah Warash, adalah salah satu qiraah yang masyhurah, yang sangat masyhur di negeri Maroko, kemudian di Aljazair dan sekitarnya. Ini dan dibaca di negeri sana hingga saat sekarang ini, Masya Allah. Kemudian yang paling terkenal adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian juga muhaddis Mesir, yaitu Sa'id bin Abi Maryam. Demikian juga Harmalah bin Yahya Tujibi, yang terkenal dengan kefakihannya di Mesir. Dan Ahmad bin Saleh Al-Misri. Demikian juga di antara gurunya yang dikenal adalah Sufyan bin Uyainah. Ini belajar di negeri Hijaz. Ini Sufyan bin Uyainah adalah syekhnya Ahlul Hijaz. Demikian juga salah satu gurunya yang disebutkan dalam sebagian sirah sejarah beliau adalah Abu Dawud At-Tayalisi, Sulaiman bin Dawud At-Tayalisi. Ini yang menulis kitab Musnad At-Tayalisi. Demikian juga dikenal salah satu gurunya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yang sekaligus sama-sama berguru kepada Imam Syafi'i. Ini Masya Allah. Nah, demikian juga yang terkenal di masanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Demikian juga Imam Muslim rahimahullah ta'ala yang hidup di zaman itu, sezaman dengan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Demikianlah secara singkat apa yang yang menjadi kelebihan, keutamaan Imam Al-Muzani, dan bagaimana para ulama memujinya. Imam Al-Muzani memiliki murid yang sedemikian banyak.
dan menghasilkan para ulama pada masa itu. Hingga Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan demikian banyaknya murid hingga tidak bisa dituliskan dalam kecuali dalam satu karya atau satu kitab untuk mengumpulkan para muridnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Karena saking banyaknya yang berguru dari berbagai penjuru negeri kaum muslimin, dari Khurasan, dari Irak, dari negeri Syam, mereka datang ke Mesir untuk berguru kepada Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Nah, di antara murid yang paling terkenal yaitu Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Ibnu Khuzaimah, yang dikenal dengan Imamul A'immah, imamnya para imam. Ini Ibnu Khuzaimah, penulis kitab Sahih Ibnu Khuzaimah rahimahullah ta'ala. Kemudian murid yang juga terkenal atau paling terkenal di antara murid Imam Al-Muzani adalah Abu Ja'far At-Tahawi, yang menulis kitab Aqidah Tahawiyah. Nah, ini. Bahkan Al-Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala, penulis kitab Aqidah Tahawiyah, yang kita kenal dengan Aqidah Tahawiyah, beliau mengatakan, awalu ma katabtu anhu al-hadits al-Muzani. Yang pertama kali saya ambil hadisnya, yang saya menulis hadis darinya adalah Al-Muzani, Imam Al-Muzani. Ini yang menunjukkan bagaimana hasil dari seorang imam Al-Muzani yang juga akhirnya menulis kitab akidah, seorang yang berasal dari mazhab Hanafi. Ini At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi, seorang Hanafi mazhabnya, tetapi berguru kepada Al-Muzani rahimahullah ta'ala karena keilmuannya. Nah, bukan hanya dalam hal fikih saja, tetapi akidah, hingga beliau menulis Aqidah Tahawiyah yang menjadi salah satu di antara rujukan akidah para ulama madhab yang 4 dan diakui oleh para ulama madhab yang 4 bahwa ini adalah kitab akidah yang disetujui dan diyakini oleh mereka. Ini para murid-muridnya imam madhab yang 4 ini. Demikian juga yang lainnya, para ulama Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, atau yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala, ulama ahli hadis, dan yang lainnya. Sehingga ini diantara murid-murid yang bisa menggambarkan hasil dari ilmunya Al-Muzani. Kemudian bagaimana para ulama yang memuji beliau? Di antaranya disebutkan oleh Abu Sa'id Ibn Sukkari, aku melihat Al-Muzani dan saya tidak melihat seorang yang lebih beribadah kepada Allah daripada beliau, dan tidaklah ada yang lebih mutqin, lebih kokoh ilmunya dalam fikih daripada beliau. Ini subhanallah. Maka ini diantara pujian ulama. Dan disebutkan di dalam tarikhnya Ibnu Yunus bahwa ini adalah salah satu adalah sahabatnya Syafi'i yang memiliki ibadah, yang memiliki keutamaan siqah dalam hadis, bahwa beliau ini adalah salah seorang di antara yang paling cerdas di antara ulama ahli fikih. Dan di samping itu beliau adalah seorang yang zuhud di dunia, salah satu makhluk terbaik pada masa itu. Subhanallah. Ini sampai disebutkan pujiannya. Ibnu Abdul Bar, salah seorang di antara ulama mazhab Maliki.
Ini beliau mengatakan bahwa Al-Muzani adalah seorang yang faqih, seorang yang alim, yang pengetahuan yang kuat, ini yang sangat kuat hujahnya apabila berdebat, ini maka luar biasa, sampai-sampai ini yang dikenal dengan pujian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seandainya mendebat syaitan, dia akan bisa mengalahkannya. Seandainya mendebat syaitan, jadi Al-Muzani berdebat dengan syaitan, seandainya berdebat dengan syaitan, maka akan bisa membungkam syaitan itu. Saking kuatnya hujah yang dimiliki oleh Imam Al-Muzani. Sampai-sampai Syafi'i pun memuji Al-Muzani ini. Ini yang luar biasa. Nah, disebutkan di antara pujian Ibnu Abdul Bar, beliau itu mempunyai husnul bayan, cara atau gaya bahasa yang sangat bagus. Dan beliau adalah yang didahulukan dalam mazhab Syafi'i. Apabila menukil mazhab Syafi'i, maka Al-Muzani lah yang didahulukan ketika terjadi perbedaan di antara para murid Imam Syafi'i. Dan beliau termasuk yang memiliki kitab paling banyak yang menyebutkan atau yang berada tulisan itu di atas mazhab Syafi'i ta'ala. Tidak ada seorang yang bisa menandinginya, kata Imam Ibnu Abdul Bar. Dan orang yang setelahnya dibuat capek untuk bisa menyainginya. At'aban nasa ba'dahu. Jadi kata Ibnu Abdul Bar, ini orang bikin capek orang setelahnya. Maksudnya tidak bisa orang yang setelah Imam Al-Muzani menyaingi karya Al-Muzani dalam mazhab Syafi'i. Ini diantara pujiannya. Bahkan kitab-kitabnya itu tersebar, ringkasan-ringkasan Imam Al-Muzani tersebar ke berbagai penjuru dunia, timur dan barat. Di samping itu beliau adalah seorang yang bertakwa, taqiyan, wari'an, yang sangat wara, dainan, sangat ahli ibadah. Ini sabaru, saburan alal iqlali wa taqasyufi. Dia adalah seorang yang sangat sabar dengan kondisi yang sangat kecil atau minim. Masya Allah. Ini pujian Ibnu Abdul Bar. Demikian juga Ibnu Jauzi, Al-Imam Al-Zahabi, dengan singkatnya beliau mengatakan Al-Imam Al-Allamah. Ini pujian pada masa itu bukan pujian sederhana seperti sekarang. Ini Al-Imam Al-Allamah, faqihul millah, faqihnya agama ini, ilmu zuhad, alam zuhad, dan salah satu di antara bendera orang-orang yang zuhud. Artinya dikenal kezuhudannya. Ini Masya Allah. Bahkan disebutkan oleh As-Subki bahwa salah satu di antara kelebihan Al-Muzani adalah mujabud dakwah, yang sangat dikabulkan doanya. Dan ini pujian yang sangat luar biasa. Kalau sudah disebut mujabud dakwah, doanya itu luar biasa dikabulkan. Ini sangat dikabulkan doanya. Itu menunjukkan salah satu sifat yang luar biasa. Ini. Dan beliau menjadi imam dalam fikih dalam mazhab Syafi'i. Sampai-sampai Imam Al-Muzani ini pada saat belajar kepada Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i mempunyai firasat yang sangat kuat terhadap Al-Muzani ini. Beliau berkata, Al-Syafi'i mengatakan kepada Al-Muzani, la tudrikanna zamanan takunu aqyasa ahli dzalika zaman. Sungguh engkau akan mendapati sebuah zaman. Engkau akan sampai pada suatu masa di mana engkau menjadi orang yang paling akyas. Akyas itu yang paling kuat kiasnya di zaman tersebut. Artinya paling kuat fikihnya. Ini pemahamannya terhadap agama ini, terhadap fikih. Masya Allah. Ini pujian Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
terhadap Al-Muzani. Dan Imam Syafi'i berkata kepada Al-Muzani rahimahullah ta'ala pada saat belajar kepada Imam Al-Muzani yang hidup di Mesir bersama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sejak pindah ke Mesir, maka Al-Muzani belajar kepada beliau, Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i awalnya tinggal di Irak, dan setelah itu kemudian pindah ke negeri Mesir. Dan sejak itu Al-Muzani belajar sampai wafatnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini Imam Syafi'i pernah mengatakan kepada Al-Muzani, ini, apakah kamu mau mempelajari sebuah ilmu jika engkau itu in asabta fihi ujirta, jika engkau benar di dalam ilmu itu, maka engkau akan dapat ganjaran, wa in akhta'ta lam ta'sam. Kalaupun engkau salah dalam hal itu, dalam pelajaran fikih atau dalam menentukan hukum, maka engkau tidak berdosa. Maka Al-Muzani bertanya, wa ma huwa, apa itu? Ini kepada Imam Syafi'i. Qala al-fiqhu. Imam Syafi'i menjawab, yaitu fikih. Kata Al-Muzani, falazimtuhu, maka saya pun bermulazamah kepada beliau Imam Syafi'i. Mulazamah kepada Imam Syafi'i, wa ta'allamtu minhul fiqha wa darastu alaih. Saya belajar fikih, saya mempelajari fikih dari beliau rahimahullah ta'ala, Imam Syafi'i. Masya Allah. Dan dikenal setelah itu dengan keahliannya di dalam bermunadharah, berdebat dalam masalah fikih, terutama dalam masalah fikih. Ini hingga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala semasa belajar, karena kekuatan beliau dalam beradu hujjah, bahkan dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dengan gurunya sendiri, sampai Imam Syafi'i mengatakan, lau nadharta syaitan la afhamtahu, seandainya engkau itu mendebat syaitan, engkau akan bisa membungkamnya. Ini Masya Allah. Ini. Dan Imam Syafi'i mengatakan kepada yang lainnya, bukan di hadapan Al-Muzani, lau nadhara syaitana la ghalabahu, seandainya dia mendebat syaitan akan bisa mengalahkannya. Masya Allah. Dalam satu riwayat disebutkan sampai menunjuk kepada Al-Muzani. Pada saat Imam Syafi'i berada di hadapan para murid-muridnya, beliau menunjuk Al-Muzani. Hadza, ini orang, kata Imam Syafi'i, hadza, ini lau nadhara syaitan la qata'a, kalau mendebat syaitan, dia akan mematahkan hujahnya syaitan. Subhanallah. Ini karena itu Abu Ishaq Asy-Syirazi mengatakan kana munadhiran mihjajan. Ini adalah beliau adalah seorang munadhir, seorang pendebat ulung, mihjajan, orang yang sangat kuat adu hujjah, dalam beradu hujjah. Ini bukan sekedar debat kusir, tetapi adu hujjah yang sesungguhnya. Masya Allah. Ini yang dipuji oleh para ulama. Nah, berkaitan dengan akidahnya, inilah yang menjadi salah satu pembahasan penting. Di samping ibadah beliau, ketekunan dalam beribadah, ini yang tidak tertandingi pada waktu itu. Disebutkan pujian terhadap ibadahnya, kezuhudannya, waraknya Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Ini hingga pujian atau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang berpesan ketika meninggalnya beliau, beliau berpesan untuk dimandikan Al-Muzani. Ini. Nah ini. Dan di dalam hadis, beliau termasuk yang sedikit meriwayatkan hadis. Sedikit meriwayatkan hadis, hingga dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi qalilur riwayah, wa huwa qalil ar-riwayah. Sedikit riwayatnya dalam hadis, tetapi lebih banyak
mengambil dan menyerap ilmunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana disebutkan bahwa murid beliau Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala lebih mengetahui ilmu hadis daripada gurunya itu Imam Syafi'i, dan ini diakui oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Syafi'i mempunyai dua murid yang paling terkenal. Dua murid yang paling terkenal, dan keduanya adalah ahli ibadah yang paling zuhud di zamannya, yaitu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, dan yang kedua adalah Imam Al-Muzani. Kecenderungan yang masing-masing ini mempunyai kecenderungan arah yang berbeda. Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala yang kecenderungannya banyak mengambil hadis, riwayat, sehingga inilah yang mewarnai mazhab Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, yaitu apa? Banyaknya riwayat hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga fikihnya Imam Ahmad bin Hambal lebih dekat kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih dekat kepada hadis karena banyaknya riwayat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Bahkan Imam Syafi'i pun memuji Imam Ahmad, engkau lebih tahu hadis daripada saya. Kalau tahu hadis sahih, tolong saya dikabari. Aku akan pergi ke sana. Baik itu di Hijaz, di Basrah, di Kufah, sama saja bagiku, kata Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad. Adapun Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala dipuji oleh Imam Syafi'i dalam kefakihannya, dalam meneruskan mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, inilah yang disebutkan. Nah, pembahasan yang paling penting adalah akidah Imam Al-Muzani. Ini dan ini menggambarkan bagaimana karya tulis yang akan kita baca. Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah seorang yang akidahnya bisa kita katakan akidah salaf. Ini katakan salafi akidahnya. Beliau bisa kita katakan seorang salafi, seorang yang mempunyai akidah yang sesuai dengan akidatus salaf, akidah salaf. Dan ini akan bisa tergambar dengan kitab beliau, yaitu Syarhus Sunnah, yang akan kita bacakan, yang akan kita baca kitab beliau ini, yang berisi tentang i'tiqadus salaf, keyakinan para salaf secara global. Beliau menyebutkan, karena kitab Syarhus Sunnah ini kitab yang ringkas tetapi lengkap, berisi seluruh pokok-pokok prinsip akidah salaf. Ini kenapa? Dan karena di akhirnya beliau mengatakan, nah, kita membacakan akhir dari kitab ini, selintas kita membacakan akhir dari kitab ini. Beliau mengatakan, hadhihi maqalatun wa af'alun. Ini adalah berbagai maqalat, perkataan, kumpulan-kumpulan statement. Ini. Dan juga af'al, perbuatan. Karena di dalamnya akan disebutkan beberapa permasalahan fikih sesungguhnya, tetapi menjadi ciri khas ahlu sunnah. Ciri khas ahlu sunnah yang membedakan dengan kelompok yang lain seperti Syiah, Rafidah. Ini dengan pengingkaran mereka terhadap mashul khuffain misalnya, mengusap sepatu. Disebutkan di dalam kitab ini beberapa permasalahan fikih yang berbeda sama sekali dengan kelompok ahlul bid'ah. Ini. Nah, ini salah satunya adalah masalah mengusap sepatu. Nah, ini dan sebagainya. Sebutkan bahwa kitab ini adalah kumpulan perkataan, statement dan perbuatan yang ijtama 'alaihal madun al-awwalun, di mana bersesuaian antara yang telah dengan apa yang telah lewat, telah lampau, al-awwalun, generasi pertama, min a'immatil huda, dari para imam al-huda, itu agama ini. Makanya kitab ini adalah sebenarnya perwujudan dari seluruh akidah yang telah lampau, yaitu para salaf. Nah, ini yang telah lewat, generasi pertama.
wa bi taufiqillahi i'tasama biha tabi'un. Dan dengan taufik dari Allah SWT, inilah yang dipegang teguh oleh para tabi'un, para tabi'in. Udwatan waridha. Mereka sebagai teladan dan yang diridhai. Ini subhanallah. Wa janabu takallufa fi makafu. Dan menjauhi takalluf dalam akidah. Masya Allah. Fasaddadu bi'aunillahi wa wuffiqu. Dan mereka berjalan secara lurus dengan pertolongan Allah dan diberikan taufik. Ini akidah ini yang disebutkan. Nah, ini. Dan seterusnya. Sampai beliau mengatakan fanahnu billahi wasiqun, dan kami percaya kepada Allah. Wa alaihi mutawakkilun, dan hanya kepada Allah bertawakal. Wa ilaihi fittibai asarihim raghibun, dan kami berjalan mengikuti jejak mereka, jejak orang-orang yang sudah terdahulu, para salaf. Dan ini yang menjadi pernyataan terakhir Imam Muzani dalam kitab ini. Dan kitab Al-Muzani rahimahullah ta'ala ini pun juga merupakan salah satu perwujudan dari akidah Al-Imam Al-Muzani sekaligus Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini. Dan di antara yang disebutkan akidah yang menunjukkan akidah beliau adalah akidatus salaf, atau yang kita kenal sekarang akidah salafi. Salah satu di antaranya adalah berkaitan dengan kemahatinggian Allah. Beliau mengatakan, sebagaimana dinukil oleh Muhammad bin Ismail At-Tirmidzi, saya mendengar Al-Muzani mengatakan la yasihhu li ahadin tauhidun. Nah, ini. Jadi At-Tirmidzi mengatakan, saya dengar Al-Muzani mengatakan tidak sah seseorang tauhidnya, li ahadin tauhidun hatta ya'lama, hingga dia mengetahui annallaha 'alal 'arsy bi sifatihi, bahwa Allah di atas arsy dengan seluruh sifat-sifat Allah. Artinya yang disebutkan adalah di dalam Al-Quran. Ketika saya bertanya, kata Tirmidzi, misal aisyai, seperti apa sifat Allah SWT? Qala sami'un, basirun, alimun, qadir. Jawab oleh Al-Muzani dengan jelas bahwa Allah itu dengan sifatnya berada di atas arsy. Allah maha mendengar, maha melihat, maha mengetahui, maha kuasa. Itu meskipun beliau tetap berada di atas arsy-Nya. Masya Allah. Ini akidah Imam Al-Muzani. Termasuk di antaranya Ibnu Haywai Abu Zakaria, Yahya bin Zakaria. Kata beliau, sami'tul Muzani yaqul, saya mendengar Al-Muzani mengatakan Al-Qur'anu kalamullah ghairu makhluk. Al-Qur'an adalah firman Allah, bukan makhluk. Ini adalah sekaligus membantah tuduhan bahwa beliau adalah seorang Mu'tazili. Ya, ini karena tidak banyak berbicara atau tidak menyatakan dengan terang-terangan atau sering menyatakan tentang masalah ini, hingga terjadi fitnah terhadap Al-Muzani bahwa Al-Muzani mengatakan Al-Quran makhluk, hingga beliau ditanya dan beliau menyatakan akidah ini sama dengan akidah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Nah ini, Masya Allah. Hingga disebutkan salah satunya muridnya Abu Sa'id Al-Firyabi, saya bertanya kepada Al-Muzani di saat beliau menjelang wafatnya, pada waktu sakit beliau, tentang iman. Nah ini, tentang iman, di mana menjadi perdebatan pada waktu itu. Kata Al-Muzani, la khilafa bainan nas, tidak ada perbedaan di antara manusia. Anan nabi tafa bil bait, nggak ada yang berselisih bahwa Nabi ketika bertawaf di Baitullah beliau mengucapkan imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdik. Ini adalah keimanan terhadapmu, membenarkan kitabmu, menunaikan janjimu. Ini dalil, kata Imam Al-Muzani, bahwa seluruh amal itu adalah minal iman, bagian dari iman. Artinya
iman itu bukan hanya ucapan, bukan hanya apa yang ada dalam hati, tetapi juga amal perbuatan. Ini amal perbuatan bagian dari iman. Di mana pada waktu itu banyak yang menyatakan iman itu adalah apa yang ada dalam hati. Sebagian kelompok pada waktu itu ada yang mengatakan iman itulah yang diucapkan oleh dalam lisan, tidak lebih dari itu, atau ucapan dan apa yang ada dalam hati. Adapun amal tidak termasuk iman, maka dibantah dengan hal ini. Salah satu di antaranya yang dinyatakan oleh Imam Al-Muzani. Dan ini adalah prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah yang termasuk akan disebutkan di dalamnya. Nah, ini ini diantaranya. Dan terjadi peristiwa di mana Al-Muzani dituduh atau tersebar berita tentang akidah Imam Al-Muzani yang menyimpang. Ini menyimpang. Karena apa? Karena pada saat fitnah Imam Ahmad bin Hambal dan beliau hidup di masa itu, Al-Muzani tidak banyak berbicara tentang masalah yang sedang dibicarakan, yang lagi viral pada waktu itu. Nah, ini kalau bahasa kita lagi viral pada masa itu, yaitu fitnah yang menimpa Imam Ahmad bin Hambal. Karena beliau yang mempertahankan akidah Ahlussunnah. Nah, ini di hadapan penguasa Mu'tazilah. Nah, pada waktu itu terjadilah tuduhan kepada Al-Muzani bahwa Al-Muzani ini terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah karena tidak pernah membahas masalah akidah membantah Mu'tazilah. Nah, ini salah satu muridnya yaitu Abul Qasim Al-Anmati menceritakan, saya duduk belajar kepada Al-Muzani 20 tahun hingga ketika terakhir pernah satu ketika kami berada dalam sebuah jenazah. Saya bertanya kepada beliau, sungguhnya orang-orang membicarakan mazhab Muzani. Dan mereka menisbatkan bahwa beliau, Imam Al-Muzani, berbicara tentang Al-Quran dan mengatakan itu adalah makhluk. Ini. Maka coba kalau seandainya kita bertanya kepada beliau Al-Muzani. Ini. Maka beliau pun menyampaikan, wahai Abu Ibrahim, sungguhnya kata Abul Qasim Al-Anmati yang akhirnya mengajukan pertanyaan, wahai Abu Ibrahim, sungguhnya kami mendengar darimu ilmu ini dan kami ingin diambil dari kami apa yang kami dengar darimu. Dan orang-orang menyebutkan bahwa engkau ketika ditanya tentang al-qaul bima yaqulu ahlul hadis fil Quran, nah, ini tentang ucapan yang berkaitan dengan ucapan ahli hadis, yaitu keyakinan ahli hadis terhadap Al-Quran. Dan kami mengetahui bahwa engkau mengucapkan sesuai dengan sunnah dan sesuai dengan madhab ahli hadis. Ini artinya Abu Qasim Al-Anmati tahu bahwa akidahnya Al-Muzani adalah akidah yang sama dengan ahli hadis. Masya Allah. Ini disebut ahli hadis. Akidahnya Imam Ahmad bin Hambal dikenal sebagai akidah ahlu hadis. Ini. Karena sudah dikenal Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i dan yang sebelumnya sebagai para ulama ahlu hadis. Madhab ahlu hadis dalam akidah ini, akidah Ahlussunnah, akidahnya Imam Ahmad bin Hambal yang dikenal pada waktu itu. Maka kata Al-Anmati, "Falau adharta lana ma na'taqiduhu." Seandainya engkau menampakkan kepada kami apa yang kami yakini. Ini artinya yang diajarkan oleh Imam Al-Muzani. Maka beliau mengatakan, menjawab, "Ana lam a'taqid qat illa anna al-Qur'an kalamullah ghairu makhluq." Sungguhnya aku tidak meyakini sama sekali kecuali bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Tetapi saya tidak suka
berdalam-dalam, artinya terlalu banyak membahas masalah ini karena khawatir banyak yang datang kepada saya ini yang saya nanti akan dituntut untuk menyampaikan, membicarakan tentang masalah ini. Sehingga saya tersibukkan dari fikih yang biasa dibahas, sehingga beliau banyak membahas masalah fikih. Ini tidak banyak membahas masalah akidah, yang berbeda dengan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, yang dengan tegar mempertahankan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ini subhanallah. Ini yang menjadi perbedaan antara Imam Ahmad dan Imam Al-Muzani. Sama-sama murid Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala juga yang hidup pada masa itu. Pada masa di mana ujian yang dihadapi demikian berat. Hanya saja Imam Ahmad bin Hanbal yang kemudian harus mempertahankan akidah Ahlussunnah. Karena kalau tidak ada yang mempertahankan, semuanya diam sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Al-Muzani, maka akidah itu akan dikhawatirkan akan hilang. Ini akan hilang dari kaum muslimin pada waktu itu, dan mereka akan terjerumus ke dalam akidah Mu'tazilah. Maka harus ada yang mengorbankan diri untuk mempertahankan akidah ini. Nah, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala memahami hal ini, dan kemudian di samping itu salah satu riwayat menyebutkan bahwa ini adalah pesannya Imam Syafi'i. Ini pesannya Imam Syafi'i. Meskipun akidahnya sama, akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Muzani, Imam Syafi'i sama, akan tetapi Imam Syafi'i memberikan nasihat. Ini cukuplah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala yang mempertahankan akidah tersebut. Ini dengan ketegarannya. Ini. Nah, itulah yang menjadikan Imam Syafi'i pada waktu itu tidak banyak berbicara, termasuk Imam Al-Muzani. Nah, akhirnya ketika Imam Al-Muzani menyampaikan ini di hadapan para murid-muridnya, termasuk Al-Anmati, esok harinya salah satu di antara tokoh Jahmiyah pada waktu itu di Mesir, yang disebut dengan Ibnul Asbagh, mengirim utusan. Karena Mesir termasuk yang pada waktu itu menjadi salah satu wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah, dan tokoh Mu'tazilah dan Jahmiyah pada waktu itu demikian kuatnya pengaruh mereka di berbagai penjuru kekuasaan Bani Abbasiyah pada waktu itu, mengirim utusan dan menanyakan, wahai Abu Ibrahim, saya diutus kepadamu, si fulan, bahwa engkau, dia mengatakan bahwa engkau mau mengatakan tentang Al-Quran dan membicarakan tentang Al-Quran, akidahmu, apa yang nampak bagimu sekarang? Itu artinya apa yang sekarang engkau yakini? Ini subhanallah. Engkau telah sampai kepadaku bahwa engkau mengatakan demikian dan demikian. Apa hujahmu? Bahwa Al-Quran bukan makhluk. Sampai seperti itu pertanyaannya, karena demikianlah memang pada masa itu. Kalau ada orang yang mengatakan Al-Quran bukan makhluk, maka akan didebat oleh kelompok Mu'tazilah ini, tokoh-tokohnya. Dan jika mengatakan yang tidak sesuai dengan akidah mereka, maka akan ditangkap, akan diuji, dan berbagai macam cobaan pada masa itu. Subhanallah. Kata Imam Al-Muzani kepada murid-muridnya, bukankah aku sudah katakan kepada kalian, sesungguhnya saya menahan diri karena hal yang seperti ini. Menahan diri maksudnya berbicara tentang akidah, tentang Al-Quran, kalamullah dan sebagainya. Ini yang menjadi titik permasalahan. Masya Allah. Hingga akhirnya
Abul Qasim Al-Anmati mengatakan biar saya yang menjawabnya. Saya yang akan menjawab dan akan menyampaikan. Biar saya yang menyampaikannya, kata Al-Anmati. Hingga akhirnya menyampaikan hujjah tentang Al-Quran. Al-Quran adalah bukan makhluk tapi kalamullah. Akhirnya tokoh tersebut menjadi ragu dengan akidahnya sendiri. Subhanallah. Ini diantara keutamaan Al-Muzani, akidah Al-Muzani, ujian yang menimpa beliau termasuk tentang akidah terutama. Inilah yang disebutkan. Nah, insya Allah sampai di sini dan kita akhiri biografi Al-Muzani dengan wasiat Imam Syafi'i kepada muridnya Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Pada saat Al-Muzani ini beliau mengatakan, Al-Muzani, saya masuk kepada Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i pada saat menjelang wafatnya. Saya bertanya, bagaimana kabarmu? Kaifa asbahta ya Abu Abdullah? Bagaimana kabarmu wahai Abu Abdullah? Maka kata Imam Syafi'i, asbahtu minad dunya rahilan. Saya akan pergi meninggalkan dunia ini. Walil ikhwani mufariqan, dan berpisah dengan saudara-saudaraku. Wa 'alallahi waridan, dan akan bertemu dengan Allah. Bika'sil maniyati syariban, akan meminum gelas kematian. Walisu'i amali mulaqian, dan akan bertemu dengan buruknya amal keburukan amal-amalku. Fala adri nafsi ilal jannati tasiru fa uhanniha. Aku tidak tahu jiwaku menuju surga sehingga saya mengucapkan selamat, au ilan nari fa wa'ziha, atau ke neraka sehingga saya menangisinya. Nah, ini kata Al-Muzani, ya Abu Abdullah rahimakallah, idni, semoga Allah merahmatimu, berikan aku wasiat, nasihatkan. Kata Imam Syafi'i, taqillah, bertakwalah kepada Allah, masril akhirah fi qalbik, tampakkan akhirat itu di dalam hatimu, dan seterusnya. Ini wasiat Imam Syafi'i kepada Al-Muzani rahimahullah ta'ala di akhir hayatnya. Hingga Imam Al-Muzani, zidni rahimakallah ya Abdullah, tambahkan kepadaku, dan seterusnya. Imam Al-Muzani diberikan wasiat oleh Imam Syafi'i dengan wasiat yang sangat banyak, dan ini adalah salah satu kalimat terakhir Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang direkam, ditulis oleh Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Dan inilah yang akhirnya Al-Muzani meneruskan mazhab beliau Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ini hingga menggantikan Imam Syafi'i di majelis beliau, majelis Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Adapun karya beliau yang banyak sekali, khususnya dalam mazhab Syafi'i, di antaranya ifsadut taqlid, rusaknya taklid, al-amru wan nahyu ala ma'na Syafi'i, dan tulisan yang lainnya, termasuk di antaranya adalah Syarhus Sunnah. Nah, ini Syarhus Sunnah yang insyaallah kita akan baca dan kita akan bahas dalam kajian-kajian yang akan datang insyaallah taala. Mungkin ada yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Silakan untuk Abah wa Mahat, kalau ada yang mau ditanyakan bisa menulis di kolom chatting. Ini soal Ustaz, apa namanya? Ketika kita ketahui nggih, sepertinya ada semacam apa? Dalam madhab Syafi'i itu akidah yang sedikit berbeda gitu Ustaz. Yang generasi awal itu saya ketika kita membaca buku-bukunya itu kan banyak yang mendekati akidah salaf gitu ya. Tapi ketika di zaman sekarang itu
ketika apa ada mungkin yang mengatakan madhab Syafi'i, kita cari yang akidahnya juga seperti generasi awal ini kok kita jarang menemukan gitu Ustaz. Apakah memang ada semacam zaman yang itu membuat berbeda atau bagaimana? Ya, jadi sesungguhnya kenapa eh, tokoh-tokoh Syafi'iyah di masa-masa belakangan itu kemudian banyak yang terpengaruh atau eh, mereka melenceng atau kemudian menyimpang hingga eh, memiliki akidah yang bermacam-macam, di antaranya Asy'ariyah. Ini yang paling banyak disebutkan bahwa tokoh-tokoh mazhab Syafi'i ini banyak yang dalam akidah bermadhab al-Asy'ari. Nah, sesungguhnya ini salah satu yang disebabkan karena ketika mereka mempelajari mazhab Syafi'i, termasuk murid-muridnya dan yang seterusnya, Imam Syafi'i, di masa belakangan mereka tidak mengetahui akidah Imam Syafi'i. Jadi mereka sekedar mengambil dari Imam Syafi'i fikihnya saja. Nah, ini fikihnya saja, karena memang Imam Syafi'i lebih banyak membahas masalah fikih. Nah, ini berbeda dengan Imam Ahmad misalnya, Imam Ahmad bin Hambal yang justru lebih banyak dikenal bukan hanya fikihnya saja, tapi Imam Ahmad bin Hambal dikenal dengan hadisnya dalam mazhab Hambali. Ini hadis mauquf yang sahih atau bahkan hadis yang memiliki derajat hasan atau ada kelemahan sebenarnya disebut dengan mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu lebih didahulukan atau lebih disukai oleh Imam Ahmad bin Hambal daripada ra'yu yang mujarrad. Ra'yu mujarrad itu ijtihad qiyas yang tidak ada hadisnya. Artinya qiyas karena tidak ada hadis dalam masalah tersebut, kecuali dalam masalah dalam hadis yang terdapat kelemahan misalnya, yang sesungguhnya pada masa itu bisa dikatakan hadis yang dimaksudkan adalah hadis yang hasan kalau zaman sekarang. Nah, ini. Maka Imam Ahmad bin Hambal lebih mendahulukan mazhab ini. Nah, adapun mazhab Syafi'i lebih banyak dinukil, dipelajari setelah itu. Ini sekedar fikihnya saja, tetapi tidak dipelajari akidahnya Imam Syafi'i. Seandainya yang dipelajari dari mazhab Syafi'i oleh para ulama yang datang setelahnya bukan hanya fikihnya saja, tetapi juga akidah Imam Syafi'i, termasuk kitabnya misalnya Al-Muzani rahimahullah ta'ala, maka ini akan berbeda. Artinya sebenarnya seandainya dipelajari mazhab Imam Syafi'i bukan hanya fikih tetapi juga akidah, maka ini akan bisa menjadikan gambaran bahwa akidahnya mereka sama. Akidahnya generasi awal mazhab Syafi'i itu adalah akidatus salaf, sebagaimana Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala. Nah, dalam perkembangannya akhirnya yang banyak mendominasi pada masa itu adalah akidah Asy'ariyah. Nah, ini setelah luntur akidah Mu'tazilah di masa Imam Ahmad bin Hambal, jatuh akidah Mu'tazilah pada masa Imam Ahmad bin Hambal itu sebenarnya sudah luruh, artinya sudah mengalami zaman keemasan dalam tanda petik Mu'tazilah dan kemunduran yang drastis sejak Imam Ahmad bin Hambal di akhir hayat beliau dikenal yang mempertahankan akidah Ahlussunnah ini. Nah, yang berkembang setelah itu adalah mazhab Al-Asy'ari. Hanya saja Abul Hasan Al-Asy'ari yang juga bermadzhab Hambali rahimahullah ta'ala,
pada waktu itu baru belakangan menyampaikan ataukah kembali kepada mazhab Imam Ahmad bin Hambal dalam akidah. Ini dalam akidah. Karena yang paling dikenal pada waktu itu akidahnya Imam Ahmad bin Hambal. Tetapi itu tidak banyak diketahui atau diajarkan para murid-muridnya. Nah, akhirnya banyak yang terpengaruh dan yang dikenal pada waktu itu keyakinan Abul Hasan al-Asy'ari adalah Asy'ariyah atau Kullabiyah. Dan inilah yang kemudian mendominasi. Jadi pengaruh dari akidah yang berkembang pada masa itu di kalangan para tokoh Syafi'iyah. Seakan-akan akidah Ahlussunnah, akidah mazhab Syafi'i adalah Asy'ariyah. Padahal sesungguhnya apabila ditelusuri, akidah Imam Syafi'i adalah sebagaimana yang ditulis oleh Al-Muzani rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala, sama, tidak ada perbedaan. Nih. Jadi ini sebenarnya sebab kenapa akidah Imam Syafi'i tidak dikenal di kalangan mazhab Syafi'i di masa-masa belakangan. Ini sampai saat ini seakan-akan yang namanya mazhab Syafi'i ya akidahnya Asy'ari. Nah, inilah yang menjadi ketimpangan dalam perkembangan mazhab ini. Seakan-akan yang mazhabnya Syafi'i berarti akidahnya harus Asy'ari. Sehingga seakan-akan yang namanya Ahlussunnah mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari atau Maturidi. Yang sebenarnya lebih pas untuk dikatakan akidahnya adalah Kullabi. Karena sebenarnya akidah Asy'ariyah itu diambil oleh Abul Hasan al-Asy'ari dari gurunya Ibnu Kullab, Sa'id bin Kullab. Nah, itulah yang menjadi salah satu sebab di antara berkembangnya akidah Asy'ariyah pada mazhab Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i yang mempunyai akidah yang sama dengan Asy'ariyah, tetapi ke bawahnya, generasi belakangan mazhab Syafi'i, para tokoh-tokoh mazhab Syafi'iyah. Meskipun tidaklah mutlak demikian. Seperti An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sesungguhnya bukan atau tidak bisa dikatakan sebagai seorang Asy'ari. Tapi para ulama memberikan istilah tamasyur, yaitu apa? Terpengaruh dengan mazhab Asy'ariyah ini dalam sebagian sisi akidahnya. Tapi mayoritas akidahnya tidaklah seperti halnya Asy'ari secara mutlak. Tapi justru lebih dekat kepada Ahlussunnah. Baik, jadi demikian sebab yang melatar belakangi kenapa kalau ditelusuri akidahnya para tokoh-tokoh Syafi'iyah ini dalam akidah lebih mengarah kepada Asy'ariyah. Meskipun tidak semuanya, masih banyak di kalangan mazhab Syafi'iyah yang akidahnya adalah sesuai dengan akidatus salaf. Baik, mungkin demikian. Ini ada pertanyaan Ustadz. Perkenalkan, beliau yang bertanya ini Pak Edi Imam dari Singosari Malang. Beliau mendoakan jenengan untuk diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyatakan apa kesalahan akidah mazhab Asy'ari. Ya. Jadi kalau dibaca panjang nanti kita akan membaca akidah Al-Muzani ini, kitab Syarhus Sunnah Al-Muzani, dan perbedaannya dengan mazhab Asy'ari. Dan mazhab Asy'ari sendiri yang dinisbatkan kepada Abul Hasan al-Asy'ari itu bukan mazhab terakhir Abul Hasan al-Asy'ari, tetapi pertengahan. Jadi beliau Abul Hasan al-Asy'ari mempunyai 3 tahapan dalam kehidupan beliau, dalam akidahnya, yaitu tahapan pertama Abul Hasan al-Asy'ari adalah akidah Mu'tazilah. Nah, untuk perlu diketahui bahwa Abul Hasan al-Asy'ari
mempunyai madhab Hambali. Ya, madhabnya Abul Hasan al-Asy'ari adalah madhab Hambali. Nah, di awal pertama karena beliau ibunya Abul Hasan al-Asy'ari dinikahi oleh seorang tokoh Mu'tazilah. Nah, ini seorang tokoh Mu'tazilah yang akhirnya sangat berpengaruh kepada Abul Hasan al-Asy'ari di awal masa hidup beliau. Sampai meninggalnya ayah bapak kualonnya, ini bahasa istilah kita. Ini kemudian meninggal, diteruskan oleh Abul Hasan al-Asy'ari sebagai tokoh Mu'tazilah. Hingga bertemulah Abul Hasan al-Asy'ari dengan Muhammad bin Sa'id bin Kullab yang dikenal dengan Ibnu Kullab. Nah, inilah yang sesungguhnya membawa akidah Asy'ariyah. Nah, hanya saja tidak dinisbatkan atau tidak dikenal Ibnu Kullab ini, gurunya Abul Hasan al-Asy'ari, ketika semasa hidupnya ayah angkat atau ayah kualonnya ini, karena yang menikah ibunya, hingga terjadi perdebatan. Terjadi perdebatan dengan ayahnya. Sampai akhirnya ayahnya tidak bisa menjawab. Terjadi perselisihan antara ayahnya dan Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah ta'ala ketika mengambil ilmu dari Ibnu Kullab. Dan itu terjadi keraguan hingga akhirnya banyak berubah setelah bertemu dengan Ibnu Kullab. Nah, ini Ibnu Kullab inilah yang sebenarnya bisa dikatakan nisbat akidah Asy'ariyah kepadanya. Nah, sampai kemudian dalam perjalanannya Abul Hasan al-Asy'ari berubah kembali ketika membaca kitab-kitabnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan para murid-muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Hingga akhirnya di akhir hayatnya Abul Hasan al-Asy'ari menyatakan rujuk atau kembali kepada akidah Imam Ahmad bin Hanbal. Akidah Imam Ahmad bin Hanbal ini yang tertuang di dalam kitab beliau, salah satunya adalah Ushulus Sunnah. Ushulus Sunnah ini karya Imam Ahmad bin Hanbal yang sama-sama berguru kepada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Apa yang dinyatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam kitab beliau ini mirip dengan apa yang ditulis oleh Imam Al-Muzani dalam kitab Syarhus Sunnah yang akan kita bahas. Ini yang akan kita bahas. Sehingga di akhir hayatnya Abul Hasan al-Asy'ari sebenarnya akidahnya di akhir hayat beliau adalah sama dengan akidah Al-Muzani ini. Akidah muridnya Imam Syafi'i dan juga akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal yang juga muridnya Imam Syafi'i. Karena sebenarnya apabila kita ingin mengetahui akidah Abul Hasan al-Asy'ari yang disandarkan akidah Asy'ariyah kepada beliau, yang terakhir ini adalah yang tertuang di dalam kitab ini salah satunya yang akan kita bahas, kita pelajari. Nah, apa perbedaannya dengan mazhab Asy'ariyah atau akidah Asy'ariyah? Ya, ini yang akan kita bahas di sela-sela pembahasan kita. Akidah Abul Hasan al-Asy'ari di pertengahan itu akidah Kullabiyah tadi. Ya, jadi sesungguhnya yang berkembang sekarang itu yang dinamakan akidah Asy'ariyah itu sebenarnya lebih pas untuk dikatakan ini akidah Kullabiyah. Akidah Abul Hasan al-Asy'ari pertengahan yang diambil dari gurunya yang bernama atau yang dijuluki dengan Ibnu Kullab. Nah, rinciannya adalah apa yang akan kita bacakan di masa yang akan datang atau di waktu-waktu yang akan datang insyaallah ta'ala secara terperinci. Karena ternyata bukan hanya dalam satu sisi perbedaan antara akidah Abul Hasan al-Asy'ari di masa terakhir atau akidah Al-Muzani ini murid Imam Syafi'i atau akidah Imam Syafi'i dengan akidahnya Asy'ariyah. Adapun
kebanyakan awam, kebanyakan kaum muslimin di masa sekarang ini banyak yang tidak mengetahui atau mayoritas tidak mengetahui rincian akidah Asy'ariyah. Ini ya, akidah Asy'ariyah secara terperinci. Karena akidah Asy'ariyah pun juga sebenarnya berkembang, bukan hanya yang disebutkan di masa Abul Hasan Al-Asy'ari, tetapi akidah Asy'ariyah yang sudah berkembang sampai zaman sekarang ini dan ternyata mendekati akidah Mu'tazilah. Ini. Sesungguhnya akidah Asy'ariyah ini kemudian mengalami berbagai rangkaian perubahan dalam sejarahnya. Sampai yang sekarang menisbatkan diri kepada Asy'ariyah, ternyata itu sebenarnya adalah akidah Mu'tazilah. Termasuk nanti akan kita sebutkan keberadaan Allah. Keberadaan Allah, di mana Allah, dan sebagainya. Tentang akidah ini akan kita bahas lebih terperinci di masa yang akan datang. Meskipun akidah Asy'ariyah ini dibandingkan dengan akidah-akidah kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang lainnya adalah yang paling dekat dengan Ahlus Sunnah. Yang paling dekat bukan berarti adalah sama persis dengan akidah Ahlus Sunnah, tapi ada sisi perbedaan. Ini yang akan kita bahas dalam kajian yang akan datang biidznillah ta'ala. Mungkin secara global demikian. Jadi tidak bisa disebutkan atau dibahas secara detail, tetapi akan kita bahas sedikit demi sedikit perbedaan dengan akidah Asy'ariyah di sela-sela kita membahas akidah Syarhus Sunnah Al-Muzani. Mungkin demikian. Ya. Jazakumullah khairan Ustaz. Mungkin sudah saatnya jenengan memberikan kesimpulan sekalian ditutup. Tafadhol Ustaz. Baik. Setelah kita membahas biografi ringkas Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, maka sampai kepada sebuah kesimpulan atau sebuah ringkasan dari apa yang sudah kita bahas tadi, bahwa Al-Muzani rahimahullah ta'ala adalah salah satu hasil yang bisa menggambarkan bagaimana sesungguhnya akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena kita ini sedang membahas kitab akidah atau pembahasan akidah, bukan fikih, maka kita dengan membaca insyaallah kitab Al-Muzani, yaitu Syarhus Sunnah, yang isinya atau kandungan Syarhus Sunnah ini memang mengkhususkan, Imam Al-Muzani mengkhususkan hal-hal yang berkaitan dengan i'tiqad, akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, sehingga di dalam kita mempelajari kitab Syarhus Sunnah ini, maka kita sekaligus mempelajari bukan hanya akidah Al-Muzani, tetapi juga akidahnya Imam Syafi'i dan para imam-imam yang lain, hingga akidahnya para salaf. Karena akidahnya Imam Syafi'i sesungguhnya adalah akidah para salafus saleh, tidak ada perbedaan akidahnya Imam Syafi'i dengan akidah para generasi sebelumnya. Dan dengan kita mengenal Al-Muzani, maka kita sekaligus mengenal bagaimana akidahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Karena Al-Muzani adalah murid paling dekat, murid yang paling dekat dengan Imam Al-Muzani, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Makanya kita insya Allah akan membahas kitab ini, dan bisa kita katakan kita akan mempelajari akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang terwujud secara utuh di dalam kitab Al-Muzani. Karena tidak ada kitab
yang membahas akidah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, atau tulisan karya Imam Syafi'i khusus dalam masalah akidah. Ini yang kita dapati adalah karya murid Imam Syafi'i terbaik dalam akidah. Jadi ada dua murid terbaik Imam Syafi'i dan terkenal, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Al-Muzani. Dan dua-duanya menulis kitab akidah. Imam Al-Muzani menulis kitab Syarhus Sunnah dan Imam Ahmad bin Hambal menulis kitab Usulus Sunnah. Dan keduanya memiliki kemiripan dalam akidah. Hanya perbedaan lafaz atau pengungkapan akidah tersebut yang berbeda antara Imam Ahmad dan Imam Al-Muzani. Tetapi konten atau kandungannya bisa kita katakan hampir sama, 99,9% memiliki kesamaan. Insyaallah ta'ala akan kita bahas dalam kajian kita yang akan datang, biidznillah ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dalam kesempatan kita kali ini, dan kita mengakhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.